hidupkan lagi listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan, sama dia juga meledak. Wih, semula ya. Kenapa elko bisa meledak? Nah, jadi ada beberapa orang yang belum paham kenapa elko ini bisa meledak. Jadi suatu saat kadang ada yang orang merakit power atau ampli, tapi elkonya ini meledak, bikin heboh satu kampung. Kenapa? Karena ya ledakannya sangat besar, apalagi elkonya yang elko besar seperti ini. Jadi akan kita pelajari kenapa elko ini bisa meledak. Jadi sebelum kita mengetesnya, nanti kita ngetes, jadi jangan sampai takut nanti kalau ada ledakan. Kita pahami dulu bahwa elko ini adalah kapasitor berpolar ataupun berpolaritas. Kenapa disebut elko? Karena dia berpolaritas, ada min dan juga plus. Berbeda dengan kapasitor yang non polar, dia bolak-balik tidak masalah. Jadi kita tidak usah membahas itu, kita bahas saja elko yang punya polaritas minus dan juga plus. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Di sini saya ada power supply dari Trapo yang sudah saya kasih dioda, dan ini sudah menjadi DC. Jadi saya hari ini akan meledakkan sebuah elko. Kenapa? Agar kalian paham dan kita juga sama-sama belajar mengetahui kenapa elko ini bisa meledak. Jadi karena ini besar, ini 100 volt 10.000 mikro, saya tidak berani meledakkan ini, bahaya, nanti bisa ditangkap polisi nanti. Jadi kita coba meledakkan yang kecil dulu, yang elko seperti ini. Jadi asumsinya begini, di sini tertulis 1000 mikro 35 volt. Nah, jadi si elko ini sama dengan yang ini, cuma beda nilai. Jadi akan kita ledakan elko ini. Bagaimana dia bisa meledak setelah kena tegangan dari supply ini. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa elko ini ada kutub negatif dan juga positif karena dia berpolaritas tadi. Jadi yang menyebabkan meledak ataupun sejenisnya itu kobong dan sebagainya itu adalah satu, terbalik pemasangannya. Jadi mari kita buktikan apakah dengan dibalik dia akan meledak, dan apalagi penyebab lainnya nanti yang bisa menyebabkan elko ini meledak. Jadi akan coba kita balikkan dulu si elko ini dengan menggunakan tegangan, yang mana di sini dia mampu di 35 volt. Nah, di sini saya akan menyuplai 10 ampere dengan voltase 47, ini paling ujung. Nah, coba kita ukur dulu, jadi jangan sampai nanti ada dusta di antara kita. Berapa voltasenya untuk yang ini? Bentar. Nah, malah 40, cuman 40,9. Oh, oke, 40 lah. Dan yang merah ini adalah plus, yang hitam ini adalah minus. Jadi akan kita balik si elko ini, apakah dia meledak. Nah, di sini ini kita pelajari dulu pemasangannya. Jadi elko ini ada garis minusnya, dan ini kita pasang yang plus, jadi terbalik, dan yang min kita pasang di bagian plusnya. Jadi intinya yang bagian min ini kita pasang ke merah ataupun plus, dan akan kita tes apakah dia bisa meledak. Jadi karena takut saya pegang, ini saya jepit saja, takut nanti bisa meledak. Nah, kita lihat elko nya ini, apakah elko ini bisa meledak. Langsung saja ini kita cocol ke listrik, dan akan kita lihat hasilnya.
Ush, dengan secepat kilat dia meledak guys. Kita kepot. Ush. Wah, sangat-sangat bahaya ini hasilnya ini. Ush, panas. Kita lihat hasilnya. Si elko-nya ternyata bisa meledak guys. Ish, masih panas. Nah, ini bentuknya fisiknya setelah meledak seperti ini. Sangat-sangat cepat, dan sangat-sangat panas ini. Jadi si elko bisa meledak dengan kita membalik polaritasnya menggunakan tegangan. Jadi itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua kenapa elko ini bisa meledak, ini saya siapkan lagi sebuah elko 3300 mikro 10 volt. Nah, jadi arti dari 10 volt ini adalah kemampuan elko ini menahan tegangan ataupun memfilter tegangan. Jadi jika kita mempunyai power supply yang tadi tegangannya 40 volt, akan kita pasang secara biasa ataupun normal. Yang plus saya pasang di plus dan min saya pasang di min. Di sini, jadi bagian plusnya ataupun warna merahnya ini kan bagian plus, saya pasang di plusnya tetap karena tidak ada garisnya. Kemudian yang min ini yang ada garisnya putih ini saya pasang di min elko. Jadi ini standar pemasangan elko min plus, tidak dibalik. Apakah dia bisa meledak? Jadi asumsinya seperti ini. Di sini hanya 10 volt dan kita kasih tegangan 40 volt. Dan akan kita tes apakah dia meledak dengan kita kasih tegangan 40 volt. Dan nilainya ini ternyata dia mampunya cuma 10 volt. Oke, ini kelihatannya akan sangat cepat atau lama nanti meledaknya. Jadi akan kita lihat, kita akan cocol ke listrik lagi. Hati-hati, perhatikan jangan sampai nanti ini kelihatannya kurang dekat, ini akan cepat sekali meledaknya. Kita lihat, kita hidupkan lagi listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan, sama, dia juga meledak, sangat-sangat berbahaya. Jadi inti dan kesimpulan dari video ini, kita harus mengetahui dulu elko ini bisa meledak satu jika terbalik polaritasnya antara minus dan juga plus. Yang kedua, dari nilai elko-nya ini sendiri. Jadi mikrofaradnya ini tidak begitu terlalu berbahaya. Cuman yang paling berbahaya adalah voltasenya. Jadi semakin voltasenya tinggi, dia akan semakin bagus menahan tegangan yang ada. Jadi salah satu contoh di ini tadi, bahwa ini cuma 10 volt mampunya dan disuplai 40 volt, ya otomatis langsung bus kebul-kebul. Jadi para pemula dan juga perakit-perakit yang belum paham soal elko agar jangan sampai meledak. Jadi jika di sini 100 volt, ini mampunya elko ini cuma 100 volt. Jadi jika disuplai dari sana itu lebih dari 100, ya ini akan duor seperti para perakit-perakit yang gagal dalam merakit yang elko-nya meledak seperti itu. Dan juga mungkin pemasangannya terbalik. Jadi hati-hati dengan pemilihan elko, terutama voltasenya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan pembahasan ini bisa dipahami dan dimengerti. Jika masih ada kekurangan ataupun yang perlu ditanyakan, silakan isi di kolom komentar. Kita sama-sama belajar tentang dunia elektronik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya.